Pada bagian ini saya tidak memberikan Anda materi praktis ya, tetapi saya akan memberikan Anda pengetahuan tentang English language. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun juga Anda harus tahu bagaimana uniknya bahasa Inggris itu. Saya sendiri menganggap bahwa bahasa Inggris itu bukan unik lagi, tapi crazy, karena nyaris tidak bisa dirumuskan. Oke, sekarang kita masuk Romawi 1, English is unique. Gampangnya begini saja, kalau Anda mengajarkan pada seorang anak berusia 5 tahun bagaimana cara membaca, anggap saja Anda memberikan huruf A. Anda dengan mudah bisa mengatakan kepada anak Anda, ayo ikuti Bapak, A. Anda sambil menunjuk huruf tersebut. Tetapi tahukah Anda bahwa hal ini tidak mungkin bisa dilakukan dengan cara yang sama di Inggris atau di Amerika? Contohnya, Anda lihat huruf A. Di sana guru tidak bisa mengatakan, "Okay, come on, follow me together." Tidak bisa karena A dalam kata father memang dibaca A, father. Tetapi Anda lihat pada kata di bawahnya itu tidak dibaca village, tapi village, di mana A dibaca dengan I. Di bawahnya A dibaca dengan A, man. Berikutnya A dibaca dengan O, small. Berikutnya A dibaca dengan A, apple, dan sebagainya. Contoh lain yang ada di sebelah kanan, huruf U pada kata put memang U, tetapi pada cut tidak dibaca U tetapi A, cut. Selanjutnya di bawahnya tidak dibaca burn atau burn, tetapi dibaca a burn. Dan yang terakhir, U dibaca I, contohnya building. Di sini Anda bisa melihat mengapa saya katakan bahwa bahasa Inggris itu bahasa yang sangat unik. Nyaris tidak bisa dibuat rumusannya. Itu Anda pegang baik-baik. Anda mungkin ingin tahu kenapa bahasa Inggris seperti itu sangat unik dan nyaris tidak bisa dibuat rumusannya. Karena memang kalau kita melacak trace back kepada sejarah bangsa Inggris itu sendiri, bahwa bangsa Inggris itu pernah dijajah oleh bermacam-macam bangsa, di mana tiap bangsa itu meninggalkan warna culture, termasuk bahasa di dalamnya. Kemudian menyatu dan menjadi satu bahasa yang disebut bahasa Inggris saat ini. Oke, kita masuk kepada Romawi 2, yaitu The History of Great Britain, sejarah Britania Raya. Saya tidak bisa mengatakan the history of England karena Great Britain itu sendiri adalah satu cakupan yang luas yang terdiri dari Scotland, England, Wales, Ireland. England adalah bagian daripada Great Britain. Beberapa sumber mengatakan bahwa Great Britain itu asalnya didiami oleh suku Briton, yang dari mana nama tersebut menjadi Britain, dengan menggunakan bahasa yaitu Celtic. Kemudian awal Masehi mulailah masuk invasi dari bangsa Romawi. Julius Caesar masuk ke menjajah tanah bangsa Inggris. Setelah Romawi masuk kembali bangsa-bangsa lainnya, invasi bangsa lainnya yaitu Jutes, Anglo-Saxon, dan Norman French silih berganti, dan masing-masing penjajah itu tidak keluar dari tanah tumpah darah Inggris, tapi mereka hanya menyingkir. Maksudnya begini, saat Romawi masuk, kemudian Jutes, Romawi tidak keluar dari Inggris, dia hanya menyingkir. Saat masuknya invasi bangsa Anglo, Jutes tidak keluar, hanya menyingkir. Begitu pula Saxon, Norman, French, dan sebagainya. Akhirnya dari bangsa-bangsa ini terjadilah akulturasi, di mana menyatu warna budaya dan bahasa, melahirkan bahasa Inggris yang ada akhirnya saat ini. Sekarang kalau Anda lihat peta Great Britain, Anda bisa melihat ada beberapa tempat yang diakhiri dengan kata Chester. Seperti Winchester, Manchester, itu adalah tempat bekas di antara base campnya bangsa Romawi. Kemudian Anda lihat ada England, itu adalah kediaman bangsa Anglo.
Kemudian ada yang diakhiri dengan sex seperti Wessex, Essex, itu adalah kediaman bangsa Saxon. Beberapa sumber mengatakan bahwa bahasa Inggris saat ini itu saham terbesarnya adalah bangsa Anglo dan Saxon. Itu 70% diambil dari bahasa mereka. Dari kata Anglo kemudian menjadi England atau English, bahasa yang digunakan oleh mereka. Mari kita lanjutkan. Bahasa Inggris saat ini, Anda tadi tahu, adalah perpaduan atau akulturasi dari banyak bangsa, banyak bahasa. Dan kalau Anda membaca beberapa literatur, ternyata di Great Britain sendiri banyak sekali pertentangan antara penggunaan bahasa di antara mereka sendiri. Kita ambil contoh di daerah Essex. Di situ mereka tidak menyebut but untuk tetapi mereka menyebut dengan but. Asli mereka bilangnya but, yang mana kalau di sini mungkin ditertawakan. Selanjutnya mereka juga tidak mengenal objective pronouns. Contohnya Anda mungkin mengatakan I love her, tapi mereka tetap mengatakan I love she, karena mereka tidak mengenal objective pronoun. Kita mungkin mengatakan you love me, tapi mereka mengatakan you love I. Dan itu sah-sah aja, karena kita kembali kepada hakikat bahasa adalah alat. Hanya alat komunikasi. Itu Anda camkan baik-baik. Karena dalam kursus bahasa Inggris Full Conversation ini, tujuan akhir kita adalah mampu menggunakan 4 skill berbahasa itu dengan baik. Oke, sekarang kita masuk rumawi 3, yaitu periods of English. Tentu saja bahasa Inggris saat ini berbeda dengan bahasa Inggris sebelum-sebelumnya. Karena kita mengenal adanya 3 periode perkembangan bahasa Inggris, yaitu Old English, bahasa Inggris purba, yang punah abad 1100 atau sekitar abad 11. Kemudian masuki Middle English sampai abad ke-15. Dan yang terakhir adalah Modern English. Kita lihat Middle English, karya-karya seperti Shakespeare, ya, Romeo and Juliet, Cleo Anthony and Cleopatra, Hamlet dan sebagainya, karya-karya yang ditulis oleh Shakespeare, itu ditulis dalam bahasa Middle English, yang tentunya berbeda dengan Modern English saat ini. Anda mungkin yang beragama Islam bisa melihat tafsir Holy Quran yang ditulis oleh Yusuf Ali dalam bahasa Inggris. Di situ Anda bisa melihat kata-kata Middle English yang masih digunakan. Begitu pula apabila Anda beragama Nasrani, Protestan atau Katolik, Anda bisa baca Bible. Di situ ada Genesis, kitab Kejadian, banyak sekali kata-kata Middle English yang masih tersisa. Middle English tentunya berbeda dengan Modern English. Contohnya, Anda lihat name. Saat itu diucapkan tidak name, tetapi nam. Mirip dengan bahasa Jerman, karena memang asli daripada bangsa Inggris itu sendiri, itu adalah migrasi dari bangsa Indo-Jerman, ya, oke, bagian barat. Kemudian kata sweet yang berarti manis, mereka membacanya dengan sweeter. Kemudian kata sun, mereka masih membaca dengan son. Oke. Kita lihat salah satu contoh adalah karya Chaucer, ya, yaitu Canterbury Tales yang terkenal. Di sini saya akan mencoba mencontohkan pada Anda bagaimana bahasa Inggris abad menengah itu yang bunyinya jauh berbeda. Coba dengarkan baik-baik. One that apple with a short sauter, the draught of March hath pierced to the water, and battered every vein in richly cool, of which virtue engendered is the flow. One zebra's sake with his weight to brace, in spirit hath in every halt and hater, the tender croppers and the younger son, hath in its ramis of course on, and smaller full smoke and melody. Thus slept on all the knit with open ear, so pricking them not in her courages. Done long and forth to go on pilgrimages, and palmers fought to second strongest, to fend the halls, couther in sundry Londres, and specially from every here send a vagrant to Canterbury they wend.